Bapak Jokowi masih menikmati uang publik. Beliau masih dikasih fasilitas publik. Adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi kebijakan yang belum dilakukan UGM adalah berbagi data ke kita. Apa yang dianalisis oleh seorang, katakanlah manajemen UGM. Kalau ijazah itu dikatakan identik, itu tidak berarti otentik. Belum tentu. Ya, belum tentu kan, tidak. Malah saya curiga tidak ada hubungan sama sekali, karena Kamis kemarin saya diberikan 2 lagi oleh KPUD Kota Solo. Lantas rakyat kemana menuntutnya kalau tidak di sini? Ya. Seperti itu. Yang Mulia Hakim memerintahkan agar KPUD Solo, KPU Kota DKI Jakarta, Provinsi Jakarta, dan KPU RI untuk menyerahkan arsipnya segera. Ya. Ini buktinya yang Mulia, dari 2005 ini sudah jamuran. Kalau NIP ini masih lama, ini yang terbaru 19 digit. Ini selanjutnya kami akan merujuk saudara sebagai ahli ya, saudara. Bisa saudara terangkan keahlian saudara ini apa, dan mungkin sekaligus juga sampaikan riwayat pendidikan saudara. Baik. Tidak usah banyak-banyak tentang. Baik. Makasih pengacara. Makasih yang izin yang Mulia. Saya bekerja sebagai konsultan kebijakan publik, memimpin beberapa perusahaan ya, yang bergerak di bidang konsultan. Saya juga aktivis keterbukaan informasi publik. Mungkin rekan jejak saya bisa dicek di pengadilan tata usaha ya, pernah juga sampai ke Petun. Dan untuk pendidikan saya S1-nya itu sarjana sains, S2-nya S2 kebijakan publik, S3-nya juga kebijakan publik juga. Saya rasa itu aja. Oh ya, oke, baik. Kalau keahliannya kebijakan, apakah itu termasuk soal kelola administrasi juga termasuk dalam keahlian saudara? Betul sekali, karena menurut Thomas Erdai, itu kebijakan publik adalah langkah pemerintah mengatur maupun tidak mengatur. Dalam hal peraturan perundang-undangan itu mengatur. Oh ya. Seperti itu. Kalau tentang ini mengenai sesuai dengan keahlian saudara, tolong terangkan kalau standar secara umum itu, standar kebijakan publik itu bagaimana? Standarnya bagaimana? Kalau dia sepanjang dia ada diatur pemerintah, maka itu harus diikutin. Ya. Dan mengenai tahapan-tahapannya, kita mengikuti tahapan siklus kebijakan publik namanya. Kalau misalnya dari kita ikuti dari ada identifikasi masalah, lalu masuk ke problem solving, setelah itu masuk ke formalisasi kebijakan, masuk ke implementasi kebijakan, setelah itu dimonitoring dan evaluasi. Jadi itu standarnya. Nah, hingga akhirnya nanti kalau sudah monep ada ketemu masalah, dia balik lagi siklusnya ke identifikasi masalah, begitu seterusnya, sehingga kebijakan itu selalu up to date. Oke, sekarang khusus mengenai ini mekanisme verifikasi dokumen, termasuk apakah itu termasuk ke keahlian saudara? Verifikasi dokumen itu masuk di dalam terminologi kebijakan publik atau tidak? Dalam kacamata kebijakan publik itu sudah diatur di peraturan KPU yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu. Oke. Terus bagaimana kalau mengenai standar kebijakan verifikasi, atau mungkin sekarang namanya klarifikasi gitu aja ya? Ya. Itu standar verifikasi dokumen publik, itu SOP-nya bagaimana? Setahu saya yang paling rendah itu PKPU. PKPU. Iya. Ada beberapa rejim PKPU, tapi pada intinya ada beberapa versi ini ya. Cuman peristilahan saja. Pertama itu pasti verifikasi administrasi. Nah, rejim lama itu bilang setelah itu adalah verifikasi faktual. Namun sekarang ini rejim terbaru, setelah verifikasi administrasi bisa dilanjutkan dengan verifikasi klarifikasi. Seperti itu. Terus bagaimana mengenai verifikasi faktual itu? Apakah menjadi tidak wajib atau bagaimana kebijakan publiknya, bagaimana mengenai
kalau ada dokumen diserahkan untuk seorang yang menjadi pejabat publik, apakah itu artinya sudah tidak diperlukan lagi adanya atau tidak apakah masih bijaksana kalau tidak melakukan verifikasi faktual? Kalau mengikuti rezim undang-undang pemilu, ya pertama verifikasi administrasi dulu. Ya. Setelah dicek verifikasi itu berupa cek-cek administratif ya. Ya. Termasuk salah satu syarat pencalonan presiden adalah yang namanya fotokopi ijazah terlegalisir. Ya. Nah setelah itu, setelah dicek, ada pasalnya menyebut jika mencurigakan, jika apa ya, itu dapat dilakukan klarifikasi jika mungkin ada yang merasa kurang, ada yang merasa perlu diteliti lebih lanjut. Misalnya ada laporan masyarakat tentang objek yang dicurigai ini, bukan hanya ini konteksnya bukan hanya ijazah, semua sertifikat. Ada juga misalnya Panwaslu yang menemukan, maka dia si penguji persyaratan ini harus mengklarifikasi. Seperti faktual, itu secara faktual atau verifikasi kalau istilah sekarang. Dalam halnya secara spesifik, misalnya dalam kasus ijazah calon wali kota gitu kan, Solo yang dalam hal ini adalah tergugat 1 misalnya gitu kan, apakah ada kewajiban dari KPU sebagai penyelenggara negara itu melakukan verifikasi atau klarifikasi secara faktual pada instansinya ya, dalam hal ini UGM begitu. Apakah kebijaksanaan yang baik itu bagaimana? Karena ada kata dapat, maka sepenuhnya itu tergantung pihak KPU-nya. Pihak KPU-nya. Seperti itu. Kalau tidak, apakah boleh dikatakan tidak bijak? Kalau ada, ini kan tadi saudara mengatakan kalau ada masalah, ukuran ada masalah tidak kena kalau ada pengaduan kan, betul? Ukuran kalau diragukan, siapa yang menentukan meragukan atau tidaknya itu siapa? Kalau saya pribadi pasti saya harus memahami dulu konteks peraturan perundang-undangan yang saya jalankan. Ya, enggak gini, itu kami tahu. Kan saudara ahli tadi memberikan keterangan harus dilakukan cek faktual dalam hal ini melakukan konfrontasi kepada verifikasi kepada UGM misalnya gitu. Ya, saudara ahli kan itu hanya bijak dilakukan apabila ada masalah, gitu ya. Sebenarnya ada keraguan, keraguan. Ada keraguan, bukan masalah keraguan. Nah, standar keraguan itu didasarkan atas fenomena apa? Saya kurang paham sebenarnya kalau dia bilang mengukur keraguan ini. Apakah gini? Kalau gitu saya ubah pertanyaan. Apakah kalau adanya pengaduan tentang ijazah, misalnya pengaduan agar ditunjukkan ijazah, apakah itu sudah dapat dikatakan terjadinya keraguan? Kalau ada pengaduan sudah pasti. Itu adalah fenomena keraguan. Iya. Oke. Baik. Nah, sekarang mengenai ini ada tadi kata dapat ya. Kata dapat itu berarti sebetulnya kalau KPU melakukan menerima salinan ijazah yang sudah dilegalisir tanpa melakukan verifikasi kepada UGM atau instansi mana aja itu kan sah kan, karena kata-kata dapat tadi kan. Oke. Nah, tapi apakah hubungannya dengan kalau cacat, sekarang saudara ahli terangkan, kalau cacat administrasi itu bagaimana? Sudah pasti harus diklarifikasi. Nah, kalau terjadi cacat administrasi, cacat administrasi yang bagaimana yang harus diklarifikasi itu misalnya? Ya pasti ada perbuatan PMH, perbuatan melanggar hukum. Cacat administrasi yang seperti apa yang harus sehingga mewajibkan KPU melakukan klarifikasi kepada UGM misalnya? Ya menurut saya sudah pasti pertama dia bicara tentang undang-undang administrasi pemerintahan ya, tentang administrasi. Khususnya dalam hal ijazah ini, saya ambil contoh, misalnya legalisir. Nah, itu yang maksud itu. Nah, itu kan memang di legalisir itu diatur di undang-undang administrasi pemerintahan pasal 73. Misalnya legalisirnya tidak ada tanggalnya, misalnya begitu. Itu sudah pasti harus di klarifikasi. Oke, baik. Oke, saudara ahli ya, ini terkait dengan spesimen ya. Terkait dengan spesimen ijazah yang digunakan pula pada Pilpres
2014 dan 2014 ya. Coba sampaikan perihal penemuan saudara dan bagaimana analisis saudara ahli mengenai berbagai penemuan itu, khususnya yang mengenai ini dulu sebelum KPU Surakarta, yang mengenai ijazah yang pada spesimen yang digunakan pada Pilpres 2014 2019. Kalau spesimen yang digunakan untuk Pilgub, saudara sudah dapat juga berikut dengan itu. Saudara jelaskan bagaimana? Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya sebenarnya sudah dalam rangka pengujian implementasi kebijakan publik, saya sudah mengajukan informasi ke ANRI, ke Lembaga Kearsipan Daerah Jakarta, ke Lembaga Kearsipan Daerah Surakarta. Saya juga mengajukan permohonan informasi ke KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Kota Surakarta, juga Sekretariat Negara. Nah, memang dari hasil permohonan saya itu rata-rata itu berujung di sidang sengketa Komisi Informasi, Yang Mulia. Jadi berdasarkan sidang KIP tanggal 13 Januari saya diputus, permohonan saya dikabulkan semua. Dan kemarin itu tanggal 9 Februari KPU RI sudah memberikan saya 2 spesimen ijazah terlegalisir berwarna dari KPU RI. Lalu dilanjutkan dengan pemberian dari KPU DKI Jakarta, spesimen berwarna juga. Nah, terakhir itu hari Jumat hari Kamis kemarin, saya diberikan 2 lagi oleh KPUD Kota Solo, Kota Surakarta. 2 spesimen, yaitu untuk ijazah tahun 2010 dan 2005. Namun ini fotokopi dari legalisir karena tidak berwarna, seperti itu. Nah, setelah saya lakukan analisis komparasi ke 5-5-nya ini, itu semuanya tampak sebangun, baik dari struktur logonya, tulisan-tulisannya, hanya masalah size ya, tapi saya anggap itu proporsional. Nah, kejanggalannya itu justru yang saya temukan itu di legalisirnya, karena kelima spesimen ini memiliki jejak waktu ya, legalisirnya seharusnya kan berbeda-beda. Nah, uniknya lagi dari 5 spesimen ini sebenarnya hanya 2 dekan yang bertanda tangan di situ. Untuk kurun waktu kapan tuh? 5 spesimen ya. Disebutkan kurun waktunya. Untuk tahun 2005 sampai 2014 itu hanya 1 dekan. Ya. Untuk 2019 1 dekan, jadi otomatis cuma 2 dekan. Ya. Seperti itu. Di samping itu juga saya menemukan tidak adanya tanggal untuk semua spesimen. Kelima spesimen saya tidak menemukan tanggal kapan itu ditandatanganin, legalisir. Juga saya menemukan itu NIP pejabat dekan yang menandatanganin. Karena ada NIP yang masih mengikuti peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007, di mana untuk yang tahun 2010, 2012 dan 2014 NIP-nya masih nomor lama, masih terdiri dari 9 digit, yang seharusnya menurut pasal 2-nya itu harusnya 9 digit, 18 digit. Namun untuk yang tahun 2019 itu sudah memenuhi. Dekan yang di tahun 2019 itu sudah 18 digit. Begitu. Oke, mengenai perbedaan digit tadi ya, itu apakah itu ada undang-undang yang dilanggar menurut ahli? Perbedaan, kan tadi ada dekan yang NIP-nya itu 8 digit, yang satunya berapa digit tadi? 9 digit ya. Apa itu, bagaimana saudara ahli mengartikan perbedaan itu? Simpel saja, saya tinggal baca kebijakan yang ada, yaitu peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 pasal 2. Ya. Di situ disebut bahwa NIP itu harus dikonversi dari yang 9 digit menjadi 18 digit. Ya. Nah, sementara yang temuan saya, karena di peraturan itu disebut bahwa peraturan ini berlaku setahun setelahnya dikasih waktu untuk berlaku, maka 2008 itu seharusnya sudah 18 digit. Ya. Tadi faktanya di legalisir itu untuk yang tahun 2010 Pilwalkot
Surakarta 2010, untuk 2012 untuk Pilgub 2012, dan untuk 2014 untuk Pilpres 2014 itu masih tidak sesuai dengan peraturan kepala BKN tadi. Ya. Apakah saudara mengartikan ini terjadi maladministrasi atau cacat administrasi atas penemuan saudara itu? Bagaimana pendapat saudara? Saya rasa sudah. Sudah. Apa yang oh ya, by the way, tadi saudara mengenai kebijakan publik ya. Itu apakah penyelenggara negara yang harus melakukan kebijakan publik, ataukah swasta itu bisa melakukan kebijakan publik juga? Apakah hanya penyelenggara negara? Subjeknya itu siapa? Kalau di Indonesia itu hanya penyelenggara negara. Ya. Seperti itu. Oh, kalau di negara lain bisa yang lain. Negara lain itu bahkan untuk mengelola penjara, bahkan militernya juga itu bisa swasta. Oh, itu kan soal di outsource kan. Iya. Tapi sebetulnya ownernya itu tetap negara kan. Iya. Ya, oke, baik. Nah, sekarang tadi absennya tanggal ya. Terus itu apakah termasuk di dalam istilah saudara tadi omission policy atau kebijakan pembiaran? Terangkan mengenai kebijakan pembiaran itu. Jadi memang di kebijakan ini kadang karena tadi mengacu pada teori Thomas Erdai, kadang ada pemerintah berinisiatif untuk tidak mengatur atau mungkin bersikap tidak mengikuti peraturan yang ada. Ya. Saya nggak tahu apakah waktu itu KPU menggunakan diskresi ya istilahnya ya dalam hal ini, tapi yang jelas pasal 73 itu tentang adanya tanggal itu untuk tahun 2014 ke atas, khususnya untuk legalisir tahun 2019 itu seharusnya sudah obey sama peraturan undang-undang pemerintahan tadi. OB maksud saudara sudah harus patuh. Harus patuh. Iya, karena jeda waktunya sudah cukup tinggi. Memang yang untuk Pilpres 2014 itu kebetulan Pilpresnya itu kan Juli. Ya. Tapi ini kan yang untuk Undang-Undang 30 2014 ini diberlakukan, diundang-undangkan sekitar Oktober mungkin ya, Oktober 2014. Jadi belum termasuk. Ya. Oh, belum termasuk. Oke, sekarang beralih mengenai produk dari kebijakan publik itu apa? Apakah betul untuk memperoleh public trust gitu? Memperoleh kepercayaan publik kan? Salah satunya. Apabila abai terhadap kebijakan publik, apakah juga bisa menimbulkan kerugian pada publik? Tentu, karena itu kesepakatan publik. Ketika ada yang melanggar kesepakatan publik itu, maka publik lain akan merasa dirugikan. Oke, apakah saudara juga terjadinya polarisasi ya, terjadinya pemecahan masyarakat antara yang pro asli dan yang pro palsu gitu ya? Apakah saudara juga mengamati itu? Ini sangat nyata dan saya salah satu contohnya. Oke. Seperti itu. Apakah itu sebagai akibat dari kebijakan publik? Akibat sebagai kebijakan publik atau misalnya apakah karena terjadi pembiaran, omission tadi ya? Apakah itu sebagai akibat dari itu atau bukan? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tegasnya bagaimana? Bisa jadi kan bisa juga tidak jadi. Ya mungkin berandai-andai saja. Saya ambil contoh kasus Pak Hakim yang kemarin di MK. Ya. Begitu ada permasalahan, beliau langsung menunjukkan. Oh, ya, seketika itu publik tidak terpecah. Ya, oke. Dan perihal itu ya. Iya. Okay. Nah, bisa jadi juga ada karena ini dalam case ini mungkin karena kelalaian penyelenggara pemerintah. Ya. KPU yang tidak melakukan klarifikasi. Ya. Sehingga publik menjadi ada distrust seperti itu. Okay. Apakah juga bisa menimbulkan ini kan sebagai kerugian yang saudara katakan ya tadi. Apakah bisa menimbulkan apa yang disebut dengan social cost ya, itu harga yang harus dibayar oleh masyarakat. Menurut ahli bagaimana? Dalam kebijakan publik itu ada studi tentang finance tidak? Justru saya kebetulan di Trisakti, grand teori kebijakan publik saya adalah public finance. Jadi semuanya ujung-ujungnya ya motif dasar manusia pasti dalam melakukan segala hal itu biasanya dalam bernegara adalah ekonomi. Ya. Nah dalam hal ini saya
lihat akibat konflik ini banyak kerugian ekonomi. Oh, akibat ini terjadinya debat publik ini. Iya. Oke. Oke. Bukti P7 Majelis Hakim, mohon P7. Dibalik kira mau. Oke. Saudara ahli, saudara pernah lihat ini bukti yang kami jadikan di pengadilan ini P7, ya? Ya. Itu adalah spesimen yang dimuat oleh Dian Sandi di akun Twitternya atau akun X sekarang ya. Ini. Ya. Coba bandingkan dengan temuan saudara mengenai 5 spesimen yang dari KPU Surakarta, KPU Jakarta gitu, yang ada 3 yang saudara temukan dan 2 dari KPU Surakarta. Bagaimana penemuan saudara sebagai peneliti dan dihubungkan dengan penyelenggara kebijakan publik tadi? Baik, terima kasih. Jadi saya udah lihat memang, dan kebetulan ini juga menjadi salah satu sampling batu uji saya untuk kelima spesimen. Ya. Jadi untuk yang kelima ini, untuk yang kelima dari KPU terhadap Pak Dian Sandi saya sudah uji. Itu ada 4 grup informasi yang saya uji, yaitu grup pertama adalah tulisan cetak, kedua tulisan tangan, ketiga itu adalah gambarnya, dan keempat security. Totalnya ini ada 32 jenis informasi, dan untuk tulisan cetak sepertinya itu sebangun semua, sama semua. Saya bisa pastikan karena saya juga terawang ya, saya overlappingkan semuanya itu sama. Untuk tulisan tangan juga khusus untuk tanda tangan memang karena ada semacam discrediting, tapi saya bilang itu identik lah, karena hanya masalah dia tidak bisa percis saling timpa karena memang sumbernya berbeda. Nah, untuk gambar ini sama percis. Dan untuk yang security memang tidak ada sama sekali, seperti watermark sama emboss tidak ada sama sekali. Nah, ya. Seperti itu. Ya. Dan untuk uji berikutnya saya untuk legalisir, tentu Pak Dian sampling yang dikasih itu P7 itu tidak punya legalisir. Seperti itu. Ya. Oh, jadi perbedaan Majelis Hakim nanti hasil penemuan ini akan kami jadikan bukti tambahan di acara pembuktian. Di acara pembuktian nanti ya. Ya nanti ya. Kesempatannya ya. Ya kesempatan ya nanti akan saya buktikan. Oke. Nah, Saudara ahli, jadi begitu ya. Ya. Sekarang di dalam kebijakan publik ini ada nggak istilah tentang identik ya? Tadi saudara menggunakan kata-kata identik tadi. Bagaimana identik dan orisinal atau otentik itu bagaimana penjelasan saudara? Jadi ada kalau saya amati kebijakan publik dalam kasus ini, itu Undang-Undang Kearsipan cukup jelas menyebutkan ada kelas tertinggi, yaitu namanya otentik. Ada otentikasi. Nah, untuk identik mungkin itu lebih ke lebih ke istilah kepolisian ya. Ya. Itu untuk tanda tangan. Ya. Nah, untuk yang lainnya saya nggak punya istilah lain, tapi itu otentitas lah yang paling tinggi, Ya. yang diatur oleh kebijakan publik. Kalau ijazah itu dikatakan identik, itu tidak berarti otentik. Belum tentu. Ya, belum tentu kan, tidak. Malah saya curiga tidak ada hubungan sama sekali, karena Undang-Undang Kearsipan, menurut Undang-Undang Kearsipan hanya mereka lah yang yang menentukan otentik atau tidak. Saya tidak menemukan undang-undang lain yang menemukan pengaturan ini sehebat Undang-Undang Kearsipan, karena ada turunannya namanya Peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman menguji kearsipan, keautentikan arsip negara. Apalagi ini kan yang kita bicarakan adalah bukan dokumen biasa. Ini adalah ijazah presiden kita, ya, bekas presiden kita, dan ini sudah diatur juga di PKPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip, di mana semua syarat pencalonan itu harus diarsipkan KPU ke ANRI atau lembaga kearsipan daerah dan untuk diautentikasi. Ini yang belum terjadi, sehingga saya belum berani memastikan ini otentik atau tidak. Seperti itu. Cukup dari kan? Ya.
Baik. Tadi ahli menyebutkan pendidikan S1-nya di USU ya. Ya, Apa itu tadi? Universitas Sumatera Utara Ya, kan di MIPA Kimia. MIPA. Ya, kimia. Kemudian S2-nya Kebijakan publik kebijakan publik di Trisakti. Trisakti, S3-nya Ya, ya sama. sama ya. Tadi ahli menyebut bahwa beberapa kali mengawali pertanyaan dari pembuka sebagai entitas nanti akan bekerja meneliti berbagai kebijakan publik. Ya, pertanyaan saya, apakah kebijakan publik itu Anda juga meneliti peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita? Saya justru sudah memetakan seluruh kebijakan peraturan perundang-undangan negara kita. Itu ada di blog saya, ada di mana, Ya. dan ada juga di tulisan saya. Ya. Di jurnal saya ada tentang pemetaan kebijakan peraturan perundang-undangan. Itu sekitar ada 300.000 lebih peraturan perundang-undangan itu saya petakan. Yang ada saya memetakan pertanyaan yang lebih khusus. Apakah di antara yang Anda kaji itu termasuk undang-undang pilihan presiden, undang-undang penyelenggaraan pemilu dan sebagainya? Apakah Anda juga menguji itu? Ya, benar. Oke, terima kasih. Lalu di sini saya ingin menyampaikan kepada Anda terkait dengan apa itu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Apakah pemerintah itu wajib melaksanakan satu peraturan, termasuk di dalamnya adalah tentang undang-undang keadministrasian. Apakah pemerintah wajib menjalankan peraturan? Kemudian yang saya tanyakan, apakah itu juga harus ada kewajiban bagi pemerintah menjalankan Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan? Kalau dari ruang lingkupnya itu sudah pasti administrasi pemerintahan itu khususnya untuk pemerintah Ya, yang wajib dilakukan. wajib dilakukan. Kemudian tadi kan saudara menjelaskan di antara ribuan kajian Anda, menjawab pertanyaan saya adalah tentang penyelenggaraan pilihan presiden dan pemilu. Ya. Ya. Lalu, apakah ada hak warga negara mendesak pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilu supaya pemilu itu akuntabel, kemudian transparan, dan yang pasti seseorang itu di dalam pemilihan presiden atau anggota DPR itu tidak memilih kucing dalam karung? Apakah ada hak warga negara untuk mendesak pemerintah membuat peraturan perundang-undangan seperti itu? Itu menurutku udah hak konstitusional. Hak konstitusional. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah hak konstitusional termasuk mendesak lewat gugatan citizen lawsuit? Sangat. Sangat ya. Nah, baik, mohon dijelaskan. Kami semua sarjana hukum, tapi pengetahuan kita tentang administrasi dan peraturan tidak seperti Anda. Bisa diterangkan kepada kami apa itu citizen lawsuit yang terkait dengan perkara ini? Bisa diterangkan? Sepengetahuan saya, kalau kita merasa ada peraturan perundang-undangan yang tidak dikerjakan, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat, maka kita bermohon ke pengadilan supaya memberikan solusi kebijakan. Entah itu nanti solusinya ke para tergugat, ya, untuk dibuatkan kebijakan mengatasi, memberikan solusi ke depannya terhadap permasalahan yang digugat oleh warga negara. Seperti itu. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah mekanisme itu di dalam CLS itu ada hak hukum warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kelalaian di dalam menjelaskan tentang ijazah? Apakah ada hak warga negara di situ? Tolong ahli jelaskan. Kalau saya menilai ini ada uji itu kan ada di MK, Ya, ada di MA. ada di MA. Tentunya tidak ada lagi kalau yang dua ini, yang tadi CLS ini tidak cocok untuk yang kedua ini. Lantas pertanyaannya kemana rakyat publik meminta keadilan? Mungkin pasti saya menjawab pasti hanya harapannya ada di pengadilan negeri. Jadi apa yang kami lakukan itu menurut Anda memang sudah tepat? Memang sudah ini tempat karena yang lain itu sudah cukup ditutup ya. Kalau misalnya di MK kan uji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Kalau di MA itu uji peraturan perundang-undangan Di bawah. pelaksananya dibawa ke undang-undang. Ya. Nah, lantas rakyat kemana menuntutnya kalau tidak di sini? Ya. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya,
apakah tindakan lele pemerintah itu bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum? Sudah pasti, Pak. Sudah pasti ya. Oke. Sekarang pertanyaan kita bahwa melanjutkan pertanyaan saya karena pernyataan Anda ini banyak dikapitalisasi. Anda pernah mengatakan bahwa ijazah yang Anda teliti itu identik, pengertian identik itu identik fotokopi dengan fotokopi ataukah identik fotokopi dengan asli? Itu pertanyaan biar masyarakat tercerahkan dengan jawaban Anda. Mungkin saya clearkan dulu. Ya, dikelirkan dulu. Saya di media saya sering berkomentar ya. Ya. Sepanjang sepengetahuan saya, yang saya sebut identik itu adalah antara tanda tangan. Antar tanda tangan. Iya, yang lain itu saya sebut sama. Sama, ya. Nah, ada yang sangat mirip. Ya. Jadi yang tadi yang saya uji itu yang 32 item itu, Ya. itulah yang saya sebut mirip dan untuk tanda tangan 2 tanda tangan itu saya sebut identik. Ya. Yaitu hanya antara 5 sampel dari KPU secara resmi terhadap Ya. sampling dari Pak Dian Sandi. Saya tidak mengenal aslinya. Ya. Bahkan dari dokumen-dokumen KPU pun yang saya terima, mereka juga tidak pernah melihat aslinya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjustifikasi bahwa itu sudah sesuai dengan aslinya. Seperti itu. Jadi kalau boleh kami pertegas, pengertian identik itu dengan fotokopi seperti yang Dian Sandi sajikan, yang Anda dapatkan di postingan Twitter dan sebagainya itu. Dengan Dian Sandi dan 5 sampling dari Ya, KPU. artinya identiknya sesama fotokopi. Iya, sesama Ya. fotokopi. Terima kasih. Terus pertanyaan saya selanjutnya, bahwa di banyak kesempatan podcast Anda mengatakan bahwa pemerintah itu memiliki fungsi sebagai pelaksana undang-undang. Ya. Nah, pertanyaan saya, karena Anda ahli kebijakan publik, bagaimana tanggung jawab pemerintah menyelesaikan permasalahan ijazah ini? Yang tadi Anda meneliti pun dapatnya cuma fotokopi. Bagaimana tanggung jawab negara sebagai ahli kebijakan publik? Baik, sebenarnya negara belum kehilangan tools untuk menyelesaikan permasalahan ijazah ini. Ya. Ada satu tools yang belum dikerjakan. Seperti saya terang tadi, sudah saya ceritakan rezim undang-undang pemilu, yaitu awalnya itu harus melakukan verifikasi dan klarifikasi. Verifikasi dan klarifikasi. Iya. Ya. Tapi yang tertinggi tadi ini ada autentikasi. Ya, autentikasi. Nah, Ya. jadi di Undang-Undang Karsipan itu setiap lembaga negara, badan negara diwajibkan menyerahkan dokumennya yang bersifat permanen ke ANRI atau lembaga Karsipan daerah. Ya. Dalam hal ini ijazah itu termasuk dalam, kalau di PKPU itu termasuk jadwal retensi arsip itu termasuk dokumen permanen yang tidak boleh dihapus, tidak boleh dihilangkan, dan masa retensinya hanya 5 tahun, hanya 5 tahun lah yang bisa dipegang oleh lembaga pencipta arsip yaitu KPU. Ya. Nah, setelah 5 tahun itu harus diserahkan ke lembaga Karsipan daerah kalau di daerah, atau ke ANRI kalau di pusat. Ya. Nah, kenyataannya selama saya bersidang di KIP, KPU tidak pernah menyerahkan arsip ini meskipun sudah 20 tahun usianya. 20 tahun. Bahkan yang di ini juga hampir semua di KPU RI juga seharusnya kan, kalau misalnya arsip 2014 tambah 5 seharusnya 2019 juga diserahkan, itu pun tidak. Ya. Makanya kemarin di putusan kita di ANRI disebutkan bahwa ANRI tidak menguasai barangnya. Lantas mereka mau ngapain? Nggak mungkin mereka bisa mengautentikasi dokumen yang tidak ada. Nah, jadi kembali dari pertanyaan bahwa saya bilang solusinya adalah ya maksimalkan dulu tools kebijakan publik yang ada. Maksimalkan dulu undang-undang kearsipan. Ya. Mohon misalnya Yang Mulia Hakim memerintahkan agar KPUD Solo, KPU Kota DKI Jakarta, Provinsi Jakarta, dan KPU RI untuk menyerahkan arsipnya segera. Karena berdasarkan yang saya terima, Bisa ditunjukkan ke pengadilan. Bisa ditunjukkan Di depan pengadilan. di depan majelis. Lima-limanya. oh, Lima-limanya. Lima-limanya. Tambahin lagi itu. KPU 5. KPU Surakarta 2. 3. Sudah. 3 sudah. 2 yang tadi. ini yang 2005 Yang Mulia. KPU Surakarta. ya 2005 aja ya. Iya. Ini yang apa?
Pilwakot pertama. Pilwalkot pertama. 2005 ya. Iya. 2010. Surakarta lagi. Iya, Surakarta lagi 2010. 2010. Pilwakot DKI KPU DKI. Pilgub 2012. 2012 sekali ya. Iya. Ya. Selanjutnya KPU RI 2014. 2014 dan KPU RI 2019. sudah dilegalisir nih ya. Iya. Ini langsung dari mereka yang mulia. Iya. Iya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iya. Dilihat silakan. Tergugat poinnya. Memang nggak ada tanggal. Nanti di apa Pak? T-nya P. Ya. Oh, boleh. Yang Tambahkan lagi, ya. berapa? Tambah aja kan? Ya. Tambah aja. Kan kami Kalau jadikan dijadikan bukti, tambahan. kalau mau jadikan Ya, bukti ya. dijadikan bukti nanti. Mumpung di depan majelis ini bisa ditunjukkan tanggalnya yang mana yang nggak ada itu sebelah mana? Ini tanggal tidak ada. Tanggal tidak ada. Semuanya Tanggal tidak ada juga. Tidak ada. Tidak ada. Semua tidak ada ya. Nah, untuk NIP, Nah, ya ini sekarang. NIP ini sebenarnya tingkat cuman ini aja ya. tanggal legalisir ya. Iya. Ya. Kalau NIP ini masih lama. Ya. Ini yang terbaru 19 digit. Ini 9 digit. 18. 18 digit. Nah, ini 9 digit. Yang terbaru 18. Yang terbaru yang ini kan seharusnya 2014. Ini seharusnya sudah mengacu kepada peraturan kepala BKN terbaru. 18 digit. Iya. Yang ini dari 2000. Ya. Nah, ini seharusnya sudah mengacu kepada 2012 2012, 2010, 2012, 2014. berarti 4 ya. Iya, tiga. Tiga. Ini seharusnya sudah mengacu peraturan NIP terbaru. Kan 2012 yang di DKI. Iya. Itu masuk yang Yang 2010 sudah sejak 2010 sudah harus mengikuti peraturan kepala BKBN nomor tahun 2007. sampai 2014 ya. Iya. Nah. Tiga nih kepala BKN apa? Kepala BKN BKN nomor nomor berapa dia? 22 tahun 2007. 2007 ya. Pasal 2. Yang ini ya. Iya. Kalau yang ini sudah. Sudah OB, udah patuh. 205 2005 Tidak berlaku surut karena belum keluar. Ini masih format lama. Ah. 2012, 2014 misalnya sudah Iya. harus ya. Nah, satu lagi pertanyaan yang mulai ini. Ini yang berwenang mengeluarkan legalisasi ini siapa? Di dalam Seharusnya yang punya undang-undang kewajiban itu siapa? administrasi dan kearsipan. Yang mengeluarkan seharusnya UGM menurut saya. UGM. Iya. Semuanya ini. Iya. Nah, kemudian untuk memverifikasi hasil legalisasi ini siapa? KPU. Oke. diserahkan ke KPU kan. Iya. Semuanya. KPU Surakarta, DKI maupun RI kan. Iya. Berarti yang ganjil, yang janggal tanggal sama NIP ya? Nih. Yang lain enggak ya? Satu lagi nih, yang ganjil nih. Yang ganjil apa? Ini buktinya yang mulia dari 2005 ini sudah jamuran. Maksudnya malah jamuran. Jadi ibaratnya ini kan banyak bintik-bintik hitam. Ini sudah jamuran menandakan ini memang KPU bukan tupoksinya memelihara arsip. Ini 20 tahun lalu ini sudah harus diserahkan arsip ini ke Dari KPU. ini dari KPU Solo. Tidak pernah diserahkan. Tidak. Ke Andri ya. Kalau kasih sini Ini LKD untuk diidentifikasi. harusnya disahkan tadi ya. Iya. Sesuai aturannya. Iya. Ini tidak pernah ya. Tidak pernah. Semuanya. Semua. KPU Jakarta, KPU DKI, KPU pusat juga. Iya, tidak pernah. Nah, tapi khusus yang ini mungkin harus secepatnya supaya CLS ini bisa memerintahkan KPU Kota Solo demi menyelamatkan arsip negara. Andrinya, Andri apa yang KPU LKD. ini? Nah, LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. Kalau daerah kan LKD. Iya. Harus segera kalau KPU sininya ke sana ya. Iya. KPU-nya ya. Karena nggak ada kewenangan. Mungkin bisa ngasih inilah apa publik bisa minta tolong melalui hakim untuk mengasih opini lah. Makanya saya ahli dari sini. Ya itu ya. Ya, penjelasan dari ahli kan. Ya. Silakan di Saya lanjutkan kembali. Tadi ahli menjelaskan di depan majelis dan juga di depan tim penggugat serta kuasa tergugat bahwa hingga hari ini KPU Surakarta itu belum pernah menyerahkan ijazah kepada lembaga kearsipan daerah. Ya, Betul. betul. Nah,
apakah dalam rangka itu Anda juga menggugat supaya diserahkan ke lembaga arsip daerah ke KIP Provinsi Jawa Tengah? Benar, karena Bapak jadi lawyer saya. Ya. Jadi artinya untuk memenuhi hak warga negara Anda, Iya. Anda melakukan gugatan berarti secara nyata memang belum pernah disimpan di lembaga kearsipan daerah. Iya, belum. Baik. Pertanyaan saya, apakah apakah itu satu kewajiban KPU atau sebagai pemerintahan ya? Karena anggaran sebagian atau seluruhnya anggaran KPUD kan juga dari pemerintah kota. Apakah di situ ada kewenangan dari pemerintah Kota Surakarta untuk meminta menyerahkan arsip itu kepada lembaga kearsipan daerah? Berdasarkan keputusan KIP yang saya Ya. selaku pemohon dan termohonnya Andri, Ya, dan saat itu sudah dipanggil KPU. ya, Kita tahu kan KPU ini dia kan memegang kebijakan ke bawahnya, termasuk ke KPUD Kota Solo. ya, Jadi di situ memang terungkap dari berbagai ahli arsiparis bahwa Andri tidak punya daya paksa. oh begitu. Dan walaupun KPU mengaku belum memberikan, Ya. KPU nggak tahu, saya nggak punya jawaban mengapa mereka bilang tidak memberikan. Ya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah tindakan KPU itu juga bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum? Saya sudah melaporkan juga ini ke Sudah Ombudsman. melaporkan, ya. Tapi ya seperti biasa, Ombudsman bilang itu kewenangan Andri, saya dibola-bola malahan. Ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, apakah di dalam tadi kan saya bertanya kebijakan publik itu salah satunya adalah menganalisa peraturan terkait dengan pencalonan presiden, wakil presiden dan juga pencalonan anggota DPR RI. Apakah Anda saat ini juga tengah melakukan atau pernah mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden? Ya benar. Benar ya. Terus Belum diterima, ya diperbaiki ya. diperbaiki. Ya, baik. Jadi pertanyaan saya selanjutnya mengenai tadi saya mendengar penjelasan Anda tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang administrasi pemerintahan dan juga Undang-Undang kearsipan ya. Pertanyaan saya, mengapa mengenai verifikasi ijazah ini Anda menilai mekanisme penyerahan fotokopi yang terlegalisasi saat ini tidak memadai? Mengapa Anda menilai seperti itu? Bahwa mekanisme penyerahan fotokopi ijazah yang tadi Anda buktikan di depan sidang 5-5-nya tidak ada tanggalnya itu Anda sebut sebagai tidak memadai. Kenapa? Karena yang untuk KPUD Kota Solo itu dikasih hitam putih. Dikasih hitam putih. Iya, itu berarti kan fotokopi dari data sekunder. Fotokopi dari fotokopi. Iya. Jadi biar masyarakat paham ya. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, apa urgensinya verifikasi faktual oleh KPU dan Arsip Nasional bagi seorang calon presiden dan wakil presiden? Apa urgensinya? Anda sebagai pemilih kan, Ya. apa urgensinya verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional bagi calon presiden dan wakil presiden? Kita selaku publik Ya, pasti tidak boleh langsung kujuk-kujuk memeriksa ijazah itu. ya, Artinya kita percayakan ke KPU. Nah, ya, di KPU itu dia harus menjamin bahwa ini otentik. Namun KPU juga tidak punya sumber daya untuk itu. ya, Di Undang-Undang Andri juga dijelaskan bahwa pada saat KPU menciptakan arsip dinamis, pada saat dia menerima dokumen itu dari KPU, itu sudah harus dilakukan otentitas pertama. ya. Karena ada 2 level otentitas. Setelah dia menerima arsip itu diserahkan, KPU harus menjamin otentitas. Otentitas ini melibatkan ahli-ahli. Ya. Menurut PRK Andri itu harus melibatkan ahli arsiparis, ahli dokumen forensik, ahli pendidikan, dan lain-lain. Jadi sudah kewajiban KPU sebenarnya menjamin bahwa kita publik memilih calon yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi di peraturan perundang-undangan. Saya tanya mengenai kesetaraan perlakuan dengan kewajiban menunjukkan ijazah itu bagaimana menurut pendapat ahli? Menurut saya semua sama warga negara, seharusnya berlakukan hal yang sama.
Jadi kalau dia tidak pernah bisa memverifikasi ijazah yang asli, dia juga harus diperlakukan sama sebagaimana Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Iya. Ya, baik. Ya. Terus saya ingin di dalam konteks jabatan setingkat presiden, ya, apakah kewajiban itu menjadi begitu penting gitu, bahwa seorang calon presiden, seorang calon wakil presiden harus, selain tadi saya lihat bahwa tingkatan dari arsip itu kan adalah yang paling tinggi adalah otentik. Nah, apakah Anda menuntut harus ada otentifikasi dari persyaratan seseorang untuk menjadi presiden dan wakil presiden? Baik, yang setahu saya kita bernegara ini tidak boleh hanya patuh pada peraturan perundang-undangan. Ya. Begitu juga calon presiden, begitu juga KPU. Seharusnya KPU itu jangan hanya kacamata kuda memegang undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Seharusnya dia juga mematuhi undang-undang lain, yaitu undang-undang kearsipan nomor 43 tahun 2009. Artinya dia harus mengautentikasi juga. Seperti itu. Ya. Anda mengkaji hukum ya. Anda tahu nggak teori tentang atau asas hukum lex specialis derogat legis sui generalis? Tidak. Tidak ya. Yaitu artinya yang Anda bilang tadi, undang-undang khusus itu mengesampingkan undang-undang yang umum. Ya. Itu aja. Terus saya ingin tanya, berkaca dari keberhasilan Anda mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi, apa dampak hukum dan transparansi yang diharapkan jika verifikasi faktual ini diwajibkan masuk di dalam undang-undang? Apa dampak dari keberhasilan Anda ini bagi hukum, khususnya transparansi jika verifikasi faktual itu diwajibkan? Baik, izin yang mulia, saya bercerita ke belakang bahwa saya mendapatkan salinan ini bukan hal yang mudah. Artinya saya mengalami penolakan-penolakan. Saya meminta ke PPID, ditolak. Saya sanggah ke keberatan ke atasan PPID, ditolak juga. Akhirnya saya tempuh sengketa di informasi di Komisi Informasi. Jadi ini bukan bicara tentang ijazah. Maaf, saya bukan mau mengecilkan kasus ijazah Pak Jokowi, tapi ini bicara tentang demokrasi yang salah satu tolak ukurnya adalah keterbukaan informasi publik. Nah, berkat saya mendapatkan ini sekarang publik tercerahkan. Ternyata saya ketemu banyak beberapa orang yang malah minta saya dibantu meminta data informasi pembangunan di desa, RAB, meminta dokumen tanah, dokumen lainnya, BPJS macam segala. Jadi dengan keterbukaan informasi publik ini, maka kita memastikan bahwa demokrasi di Indonesia ini berjalan semestinya. Dengan adanya usaha-usaha badan publik menutup-nutup informasi, maka dia sendiri adalah sebenarnya lawan dari demokrasi itu sendiri. Jadi dengan adanya keterbukaan informasi ijazah ini, meskipun beliau mantan presiden, itu tetap adalah informasi publik yang harus dipublikasikan ke masyarakat. Dalam rangka mendidik masyarakat. Tentunya dalam konteks negara Republik Indonesia. Begitu. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi Anda menjelaskan bahwa ada dokumen permanen itu yang umurnya hanya 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu apa sesungguhnya kewajiban bagi mereka yang menyimpan dokumen atau membuat dokumen? Kalau menurut ini mungkin beda-beda ini ya lembaga, tergantung memorandum antara kepala ANRI dengan kepala lembaga tersebut. Tapi dalam konteks KPU, itu kan mereka sudah mengeluarkan PKPU JRA, nama Jadwal Retensi Arsip. Nah, di sini diatur setiap informasi dokumen itu kelasnya apa setelah 5 tahun. Ada yang dihapus, ada yang permanen, ada yang ditinjau ulang. Nah, untuk ijazah ini itu disebut bahwa syarat pencalonan presiden dan calon presiden itu adalah permanen, tidak boleh dihapus sama sekali, tidak boleh dihilangkan. Nah, kalau yang sifat-sifatnya misalnya administratif itu bisa dihapus. Tapi tentunya dihapus juga nggak sembarangan, itu harus dinilai kembali kemanfaatannya seperti itu. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, tadi Anda mengatakan kaitannya menurut saya dengan panjang lebar yang Anda terangkan dengan keterbukaan informasi publik. Apakah setelah 5 tahun ijazah seorang presiden itu harus dipublikasikan? Dengan sendirinya harus dipublikasikan. Harusnya.
Jadi apa yang dilakukan selama ini, baik itu Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Kearsipan Daerah, KPU, dan sebagainya itu, menurut Anda itu tidak benar? Sebenarnya yang menjawab ini sudah dijawab oleh KPU pada saat kita sidang di KIP, bahwa pada saat pemilu pun itu sudah dipublikasikan. Ya. Jadi kita jangan mundur lagi 5 tahun. Pada saat arsip itu tercipta, itu sudah harus diketahui publik. Ya. Apalagi 5 tahun kemudian, seperti itu. Ya. Nah, konteksnya 5 tahun ini adalah untuk kepentingan arsip, bukan untuk publikasi. Jadi untuk kepentingan arsip ya, Iya. bukan untuk kepentingan publikasi. Bukan. Ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan supaya masyarakat tercerahkan. Anda motivasinya apa? Apa Anda motivasi politik atau saya mendengar Anda dulu sesungguhnya adalah pendukung Pak Jokowi, benar atau tidak? Benar. Benar ya. Iya. Anda juga memiliki atribut-atribut. Mungkin saya keberatan Baju. menjawabnya. Kalau baju ya. Punya, baju kotak-kotak punya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, motivasi Anda apa dengan mengadakan penelitian seperti ini? Kan Anda sebagai pendukung Pak Jokowi, kenapa Anda melakukan penelitian seperti ini? Saya kan di sini berfungsi sebagai, saya banyak entitas dalam sosial, saya banyak entitas ya, ada akademisi, ada mungkin beberapa gerakan-gerakan, aktivis ya. Tapi dalam hal ini saya berentitas sebagai akademisi, seorang doktor kebijakan publik yang punya tanggung jawab sosial sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Bahwa saya juga selaku dokter punya andil untuk menerapkan ilmu saya menyelesaikan permasalahan bangsa. Ketika saya melihat permasalahan ijazah ini sudah makin melebar sesama anak bangsa, saya merasa waktu itu informasi ini, permasalahan ini timbul karena adanya asimetris informasi. Asimetris informasi. Iya. Karena satu sisi ada yang sudah pernah lihat ijazahnya malahan, sudah pernah pegang. Satu sisi ada yang melihat pun belum pernah. Seperti itu. Makanya saya pikir saya harus menghadirkan ijazah ini ke ruang publik. Makanya saya lakukan penelitian kajian-kajian dan saya menemukan bahwa ada sekitar 8 kementerian lembaga yang berpotensi menyimpan ijazah ini. Dan itu yang saya sebut tadi, termasuk ANRI dan turunannya, dan KPU dan turunannya, termasuk Senek, dan bahkan saya juga beberapa BUMN. Seperti itu. Ya, salah satu jawaban Anda adalah ingin ijazah itu dibuka di ruang publik. Ya, pertanyaan saya, apakah sudah dilakukan oleh negara ini? Entah itu KPU, entah itu ANRI, entah itu LKD, entah itu siapapun. Apakah pernah dibuka ijazah asli Pak Joko Widodo? Setahu saya yang membuka itu publik, dan itu pun data sekunder, bukan asli. Jadi hari ini yang Anda dapatkan data sekunder? Iya. Anda belum pernah mendapatkan data asli? Belum. Pertanyaan terakhir ya, karena nama Anda sangat terkenal di Wikipedia ya. Saya tergelitik untuk menyampaikan pertanyaan terakhir. Apa dasar pemikiran utama Anda meminta Mahkamah Konstitusi itu menyatakan pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu itu inkonstitusional bersyarat? Apa maksud Anda? Itu dimaknai di pasal di turunan PKPU-nya itu dimaknai tanpa harus melakukan autentikasi. Anda menghendaki itu harus wajib autentikasi. Seperti itu. Dan itu yang akan Anda lakukan di dalam waktu mendatang. Ya. Terima kasih dari kami. Mungkin ada teman lain? Cukup. Bapak, terima kasih. Terima kasih ya. Yang mulia. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, terlebih dahulu izin Anda untuk mendengarkan kepada Saudara Bonatua sesuai sumpah yang telah atau janji yang telah saudara ucapkan. Kapasitas saudara hadir di sini untuk didengar keterangannya sebagai ahli, jadi bukan sebagai saksi seperti layaknya apa yang Anda sampaikan tadi, kan apa yang selama ini Anda lakukan berkenaan dengan upaya hukum dalam rangka sengketa informasi publik, baik itu saudara tunjukkan kepada KPUD Surakarta maupun yang ada di DKI Jakarta. Ini saya mohon kepada saudara untuk kembali pada posisi Anda sebagai ahli. Saya memang tidak menyatakan keberatan dan sebagainya
ketika saudara memberikan keterangan dalam kapasitas saksi fakta, hal ini semata-mata untuk menjaga jangan sampai saudara merasa tersinggung dan merasa saya tidak ingin menambah dosa. Ya. Ini terkait dengan kebijakan publik. Saudara tadi telah menyebutkan salah satu undang-undang yang terkait dengan kebijakan publik adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Untuk selanjutnya, sesuai dengan penjelasan yang telah saudara sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kuasa penggugat, manakala terjadi adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara, maka upaya yang bisa dilakukan adalah gugatan CLS yang demikian. Betul ya? Tadi kan sudah membenarkan. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudara, kalau kita bicara CLS, Citizen Lawsuit, sebetulnya pihak tergugat itu siapa yang tepat untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan CLS itu? Mohon ahli untuk bisa menjelaskan secara singkat. Baik, terima kasih. Iya. Jadi menurut saya yang sebagai penggugat ya, Yang tergugat itu Ya. pasti penyelenggara negara. penyelenggara negara. Artinya bagi pihak dalam statusnya bukan sebagai penyelenggara negara dalam perkara gugatan CLS berarti bukan sebagai pihak atau tidak tepat untuk ditarik sebagai pihak tergugat. Saya kurang paham. Gini saudara ahli, saudara kan ahli ya. Ya. Kalau saudara sebagai saksi, saya bisa memahami dan bisa menerima. Persoalannya, saudara dalam hal ini adalah sebagai ahli kebijakan publik dan saudara sendiri sudah memberikan suatu pendapat manakala terjadi adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara, upaya yang tepat adalah gugatan CLS kan demikian. Maka sudah layak dan sepantasnya pertanyaan yang saya sampaikan kepada saudara adalah mengenai pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara CLS itu siapa? Saudara katakan penyelenggara negara. Ya. Nah, apakah mungkin di luar atau pihak di luar penyelenggara negara ditarik pula sebagai pihak tergugat dalam gugatan CLS? Menurut saya tidak. Tidak ya. Lantas sebetulnya apa yang menjadi objek atau peristiwa hukum yang disengketakan dalam gugatan CLS itu? Menurut saudara sebagai ahli kebijakan publik, mohon untuk bisa dijelaskan secara singkat. Menurut saya adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan, itu bisa, atau ada pembiaran juga bisa. Artinya adanya kerugian-kerugian publik. Sehingga dia menempuh jalan ke pengadilan CLS. Seperti itu, Pak. Adanya suatu pembiaran. Pertanyaan saya, apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara ini bukannya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang lainnya disebut OOD atau Onrehmatic Overhead, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam KUH Perdata 1365 yang dilakukan oleh orang atau privat atau badan hukum privat. Mohon untuk bisa dijelaskan, saudara ahli. Baik, Interupsi. Apakah ahli ini Ahli tata negara. negara? Sudah dijelaskan dia ahli kebijakan publik, bukan ahli tata negara. Dan bukan ahli hukum acara. Dan bukan ahli hukum acara. Kami keberatan. Kalau memang ahli tidak bersedia, nggak ada persoalan, jadi biarlah ahli sepanjang ahli bersedia, oleh karena ahli
di dalam keterangannya mengatakan bahwa upaya yang lebih tepat terkait dengan adanya tindakan penyelenggara negara karena mengabaikan atau membiarkan, ya, sehingga tidak terpenuhi adanya hak-hak asasi kan begitu CLS. Sehingga apa yang saya tanyakan menurut saya juga tidak salah gitu. Baik ahli, kalau memang saudara sekiranya tidak bisa memberikan satu jawaban, saya bisa memahami. Untuk selanjutnya, saudara ahli terkait dengan adanya pembiayaan yang Anda maksudkan tadi, ya. Gugatan ini kan terkait dengan adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh tergugat satu, sebenarnya Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai bukan lagi sebagai penyelenggara negara, tetapi privat. Oleh karena sikap Pak Jokowi yang tidak bersedia untuk memenuhi permintaan sekelompok masyarakat atau komunitas masyarakat kritis yang bernama TPUA agar memperlihatkan jasa. Apakah tindakan yang demikian ini menurut saudara ahli merupakan suatu perbuatan melawan hukum? Baik, saya di awal juga saya menyebut bahwa saya kebijakan publik yang grand teorinya finance public, jadi keuangan publik. Sepanjang pengetahuan saya, Bapak Jokowi masih menikmati uang publik. Beliau masih dikasih fasilitas publik. Beliau masih dikasih keamanan protokoler. Beliau masih dikasih rumah mantan bekas presiden. Beliau juga masih menjabat di Danantara. Artinya publik bisa menggugat whatever, misalnya mau di undang-undang mana itu mungkin pakar hukum yang lebih tahu. Tapi beliau tidak boleh lepas begitu saja dari publik karena hak-hak publik sudah hilang untuk memenuhi hak kewajiban ke beliau. Seperti itu. Begini, Anda jangan melempar pakar hukum yang lebih tahu, Anda dalam hal sebagai ahli saya anggap tahu. Sehingga pertanyaan tersebut saya berharap Anda memberikan jawaban secara tuntas. Apakah seseorang atau disebut sebagai badan hukum publik ini bukan atas dasar kewenangan? Kan ada kewenangan atributif, kewenangan karena mandat, kewenangan karena adanya suatu pendelegasian. Nah, kalau saudara mengidentifikasikan atau mengkualifikasi bahwa Pak Jokowi yang sudah tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif atau penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan, saudara masih mengatakan bahwa Pak Jokowi sebagai pejabat publik, lantas kewenangan dari mana hal itu didapatkan? Sumbernya dari mana? Beliau bukan pejabat publik untuk yang ini, tapi saya nggak tahu ya, Danantara ya, ini masih sumir juga. Beliau pejabat badan publik, iya. Kalau Danantara. Manakala dia sebagai organ Danantara. Iya. Akan tapi manakala Pak Jokowi dalam statusnya bukan lagi sebagai pejabat yang ada di lingkungan Danantara, jadi pendapat saudara itu bukan sebagai pejabat publik. Iya. Dengan demikian, adakah kewenangan, adakah kewajiban hukum untuk menyerahkan atau memperlihatkan ijazah sebagaimana yang diminta oleh TPUA? Menurut saya celahnya itu ada di Undang-Undang Kearsipan tadi, masih ada, karena itu belum dikerjakan. Bukan. Saudara tadi kan selalu bicara tentang kebijakan publik, Ya. kemudian informasi publik. Tapi di sisi lain, saudara telah memberikan suatu pendapat hukum bahwa Pak Jokowi, manakala bukan sebagai organ Danantara, berarti dia bukan sebagai pejabat publik. Lantas, apa dasarnya ada suatu kewajiban hukum bagi Pak Jokowi untuk menyerahkan
ijazah sebagaimana yang diminta oleh TPUA. Padahal TPUA sendiri kan bukan sebagai lembaga yang punya otoritas hukum seperti layaknya para penegak hukum. Ya. Mohon Anda jelaskan, namun demikian sekiranya ahli berkeberatan, kami pun tidak akan mempersoalkan ahli. Izin majelis, saya juga di beberapa stasiun TV saya sudah pernah bilang bahwa yang namanya dokumen pribadi itu bukan informasi publik, bukan dokumen publik. Sepanjang yang diminta adalah ijazah asli, saya juga kurang sesuai. Artinya kalau yang diminta ijazah asli itu domain private. Makanya saya di sini selaku keterbukaan informasi publik yang saya minta itu sepanjang dokumen itu dikuasai oleh badan publik. Seperti itu. Terima kasih, cukup. Masih ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada saudara ahli. Saudara ahli tadi ketika memperlihatkan fotokopi ijazah yang telah terlegalisir di hadapan majelis, Anda kan sampaikan bahwa hakim punya kewenangan untuk memerintahkan kepada KPU gitu ya, kepada KPU. Yang Anda maksud dalam hal ini perkara yang saat sedang diperiksa ini? Saya kurang paham itu. Enggak, tadi kan saya memperhatikan apa yang saudara nyatakan ketika memperlihatkan ijazah atau fotokopi, di mana saudara sampaikan yang pada pokoknya bahwa majelis hakim memiliki kewenangan untuk memanggil atau memerintahkan kepada KPU menyerahkan dokumen yang dimaksudkan itu. Ya. Bukankah itu menjadi kewenangan dari Komisi Informasi Publik? Atau sudah tidaknya di dalam perkara tersebut KPU sebagai salah satu pihak tergugat kan demikian? Pertanyaan yang saya sampaikan begitu. Atau bagaimana? Mana keterangan saudara tadi sambil berdiri tadi saya dengar. Oh, itu kan dalam konteks bukan konteks ini. Bukan dalam konteks dalam Iya, ini. karena saya juga tidak lihat di petitumnya seperti itu. Saya juga paham lah petitumnya nggak ada seperti itu. Seperti itu. Yang ada maksud sesuai dengan peristiwa yang ada alami ketika mengajukan tuntutan hak kepada KPU berkenaan dengan sengketa informasi publik. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Selanjutnya tugas 2, 3 dan turut-turut. Yang sudah ditanya jangan tanya kembali. Dan diulang-ulang lagi ya, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Dari terduga 2, terduga 3 dan terduga kami ada pertanyaan saudara ahli. Oke, tadi itu kan kami menyimak diskusi antara saudara ahli dengan kuasa tergugat, juga termasuk juga dengan kuasa tergugat satu. Kaitannya dengan alasan dilakukannya CLS. Jadi kan yang pertama berbeda peraturan kebijakan yang merugikan, yang kemudian berdampak pada masyarakat. Kemudian kedua kalau ada pembiaran. Ingin kami tanyakan kepada saudara ahli, apakah dalam hal pembiaran, apakah sudah tepat dalam hal suatu instansi pemerintah yang memiliki data dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi untuk menghindari adanya polemik yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum penggugat di awal, agar tidak terjadi seperti itu. Apakah sudah tepat menyampaikan informasi kepada masyarakat agar situasi kondisi di masyarakat itu tidak memburuk seperti itu, untuk menghindari tentunya CLS. Saya kurang tajam pertanyaan, izin dipersingkat. Saya ganti Ya. Jadi tadi kan ada pembiaran salah satunya. Ya. Kalau pembiaran itu kan suatu instansi pemerintah atau penyelenggara negara mungkin tidak memberikan kebijakan, tidak merubah kebijakan atau tidak memberikan informasi apapun sehingga timbul adanya kerugian di masyarakat yang disampaikan oleh kuasa penggugat itu adalah sosial cost ya kalau tidak salah. Ya. Nah, apakah untuk menanggulangi atau untuk memitigasi hal itu, apakah sudah benar apabila instansi pemerintah itu kemudian
melakukan sebaliknya, yaitu memberikan informasi sesuai dengan kewenangannya, karena instansi pemerintah banyak ya Pak, penyelenggara negara, dan memiliki clearance masing-masing. Apakah sudah benar apabila lembaga pemerintah tersebut sesuai kewenangannya memberikan informasi kepada masyarakat, tentunya sesuai dengan data yang dimiliki oleh instansi pemerintah tersebut? Dalam konteks ini mewakili tergugat UGM atau apa? Oh, UGM. UGM. Oh, kan beda-beda konteksnya. Saya rasa sudah cukup terang ya pasal 17 Undang-Undang KIP ya. Apa-apa saja yang dikecualikan. Dan ada pasal 18 juga yang dikecualikan lagi, yaitu khususnya terkait pasal 18 huruf B ya, bahwa segala sesuatu yang terkait jabatan publik ya, bukan pejabat publik, itu wajib informasi terbuka. Saya rasa itu udah nggak tafsir lagi lah. Artinya, kalaupun nanti UGM merasa kalau saya buka ini, saya tidak kerjakan informasi, saya buka ini untuk demi menjaga situasi pertimbangan lain. Saya rasa pertimbangan di pasal 17 Undang-Undang KIP sudah cukup lengkap. Tidak boleh ditafsir lagi pertimbangan-pertimbangan lain di luar dari situ. Tetap pada koridor pasal 17 kalau memang dikecualikan. Seperti itu. Cukup yang silakan dari tergugat. Cukup ya. Satu lagi yang mulai. Satu lagi. Satu saja. Satu aja. Oh, ya, tidak lebih dari satu. Tidak lebih dari satu. Nanti Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu ya. Satu. Tidak ada A, tidak ada B. Ya. Saudara Ali, saya tadi menjawab pertanyaannya kuasa tergugat ya. Ijazah itu bersifat pribadi. Kalau ijazahnya presiden itu bersifat pribadi atau publik? Kalau fisiknya itu pribadi tapi informasinya publik. Publik, oke. Informasinya. Informasinya publik. Ya. Informasi ijazah bedanya apa, Mak? Bedanya gimana yang saudara maksud? Jadi ketika Fisiknya, kalau fisiknya itu. Artinya publik boleh minta untuk diperlihatkan tidak? saya rasa tergantung orangnya. Iya, Ya. tergantung orangnya. Iya. Kecuali mungkin ada undang-undang privat yang memaksa dia. Misalnya kalau APH memaksa bisa. Kalau konteks publik belum tentu, nggak bisa. Ya, Ya, cukup sudah cukup. Ya. Jadi ijazah itu tadi lipat ya. Ya. Saya boleh tambahkan Pak Azim. Ini pernyataan beliau sendiri bahwa ijazah itu publik, boleh diakses. Nih, KPI pastikan ijazah Jokowi boleh diakses, itu pernyataan beliau sendiri. Ya, informasinya. Iya. Jadi kan bukan privat kan? Informasinya publik. Iya, Tapi informasinya dokumen publik. fisiknya Iya. Tapi artinya publik kan boleh tahu dia punya ijazah atau tidak. Boleh. Kan? Iya. Informasi itu ya. Iya. Iya. Ya, artinya beda kan ya. ya. Jadi Ya. Jelas ya. Berarti kalau saya punya ijazah saya nih, saya nggak mau ngasih kan bisa. Kalau saya tunjukkan boleh bukan. Gitu ya. Karena gini yang mulai menambahkan supaya jangan salah paham. Ya, itu. Ketika informasi diserahkan fotokopi itu sebenarnya alih media informasi. Nah, informasi yang ada di ijazah asli, katakanlah asli, itu kan sudah dipindahkan 100% ke fotokopi. Nah, fotokopi ini yang dikuasai publik, inilah yang bersifat publik. Seperti itu. Ya. Kecuali nanti APH. ya intinya nggak boleh kita untuk memiliki ijazah. KPH bisa. Ahli kan ya, ahli tadi mengatakan penyelenggara negara ya, bisa melakukan suatu perubahan terhadap kebijakan Ya. Saya tanya, penyelenggara negara itu siapa saja? Apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara dulu aja? Penyelenggara itu yang melakukan fungsi cabang-cabang kekuasaan pemerintahan ya. Cabang-cabang ya. Iya, ada eksekutif, yudikatif, legislatif, satu lagi auditif ya. BPK ya. Cabang-cabang kekuasaan tadi Ya. kan ya. Cabang kekuasaan. Jadi ada kewenangan. Jadi penyelenggara itu mempunyai kewenangan. Ya. Mempunyai authority kan ya. Ya. Benar ya. Tadi kan KPU ya. KPU tadi sudah punya tadi ya. Namanya legalisir ijazah ya. Ya. Kebijakan apa yang dikeluarkan KPU supaya masyarakat tahu kan gitu ya.
kebijakan apa yang sudah dibuat atau yang belum dibuat oleh KPU tentang ijazah tadi, ijazah siapa saja lah yang mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden atau gubernur. Yang belum dikerjakan KPU itu adalah prosedur autentikasi. Iya. Harus tahu publik ya. Seharusnya tahu karena publik memastikan demi kepastian bahwa apakah KPU sudah mengautentikasi sehingga informasi ke publik benar, itu harus dipublikasikan. Undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya ada, undang-undang Karsipan. Peraturannya sudah ada belum yang KPU keluarkan? Kebijakannya. Belum ada untuk autentikasi. Itulah yang harus dikeluarkan oleh Iya. KPU ya sebenarnya. Ya. Meskipun Andri sudah mengeluarkan, cuman sepihak. Di sisi Andri sudah mengeluarkan. Nanti sudah mengeluarkan kebijakan. Kebijakan namanya pedoman autentikasi, tapi untuk general. Jenderal. Iya. Tapi semuanya ya. Iya. Semuanya kalau yang masuk ke arsip masuk ke Andri kan. Iya. Harus diautentikasi. Iya. Jadi KPUD juga belum ya. KPUD kan fungsinya kebijakan kan di KPU. KPU ya. Iya, mereka mengikut. KPU mengikuti ya. Iya. Jadi dari misalnya wali kota kan, lapor KPU pusat ya. Iya. Tugasnya ya. Ya. Jadi belum itu kebijakan yang belum pernah mereka laksanakan ya. Bentuknya apa mereka biasanya itu mengeluarkan kebijakan yang belum. PKPU. PKPU-nya, Ya. peraturannya. Peraturan. PKPU-nya. Ya. Lalu PKPU-nya. Kalau misalnya polisi lah, ya. Polisi negara Indonesia, apa yang belum dilakukan? Saya belum masuk ranah situ. UGM, kan UGM nih. UGM kan kemarin banyak yang datang minta mana jasanya kan tuh. Bagaimana UGM? Saya Harusnya kebijakan apa yang harus dikeluarkan oleh Ya. UGM? jadi izin majelis yang mulia bahwa UGM saat ini posisinya adalah bukan saksi fakta. Tanda tangan 1985 bukan rektor yang sekarang. Jadi dia pun di sini fungsinya sama seperti kita, ahli. Dia cuman bedanya dia menguasai data, kita tidak. Jadi kebijakan yang belum dilakukan UGM adalah berbagi data ke kita. Apa yang dianalisis oleh seorang katakanlah manajemen UGM. Dia harus mempublikasikan sehingga kesimpulan yang dia keluarkan itu berdasarkan data apa. Dan kita menjadi asimetris informasi. Kenapa yang disampaikan ke kita itu adalah kesimpulan-kesimpulan yang kita tidak bisa mengkaji lebih dalam. Datanya arsip itu kan 1985 sudah pasti dia bersinggungan dengan Undang-Undang Karsipan perguruan tinggi. Ditunjukin dong misalnya ini yang saya periksa, apa arsip apa saja yang ada. Sehingga publik jangan hanya di-feeding dengan kesimpulan-kesimpulan yang kita tidak boleh kritisi seperti itu. Punya pernyataan. Iya. Tidak, tapi kebijakan UGM belum ada. Harus ada atau tidak tentang apapun. Seharusnya UGM tidak punya, menurut saya UGM itu cukup mengacu pada Undang-Undang Karsipan perguruan tinggi. UGM cuma kearsipan saja ya. Iya. Kearsipan. Bahkan harus diarsip juga ijazah. Wajib. Wajib diarsipkan ya. Wajib. Berarti Karena autentikasi ada di Andri juga. dia tidak punya fungsi autentikasi, hanya Andri yang punya. Andri kan? Iya. Jadi Andri yang autentikasi. Iya. Ini sudah dilaksanakan oleh UGM belum? Ke Andri. Setahu saya perguruan tinggi itu Nah, otomatis itu gimana? tidak menyerahkan ke Andri. Tidak menyerahkan ke Iya, Andri. karena dia perguruan tinggi. Tidak menyerahkan ke Andri ya. Jadi semuanya di perguruan tinggi. Iya. Autentikasinya. Untuk arsip yang diciptakan oleh perguruan tinggi. Dialah yang menyatakan bahwa itu memang tidak autentikasinya. Tidak, autentikasi itu tetap di Andri. Di Andri. Iya. Saya tadi kan, saya kan, karena tidak autentikasi di Andri, apakah UGM juga menyerahkan salahnya ke Andri? Kebijakannya kan belum ada nih. Sampai sekarang belum ada kan? Tadi kan sudah katakan. Iya, belum ada. Kita serahkan Andri kan? Iya. Karena autentikasi itu ada di Andri ya. Ya. Nah, kebijakan apa yang harus dikeluarkan oleh UGM? Ya UGM mungkin Peraturannya kan itu peraturan apa tadi kan kalau PKPU kalau KPU PKPU kalau UGM kalau UGM izin yang mulia saya belum meneliti, tapi untuk KPU saya sudah. belum ada ya. Ya. Kalau KPU sudah ada ya. Sudah. PKPU kalau UGM belum ada ya. Ya. Belum dilakukan penelitian oleh ahli ya. Ya. Tadi ahli juga menyatakan bahwa gugatan CLS. Nah, apa tahu CLS tahu? Ahli tahu apa silakan. Citizen lawsuit.
tentang apa sebenarnya, maknanya apa? Ya, bagaimana citizen ingin sebenarnya diperlakukan adil ya penduduk terhadap penyelenggara negara. Iya. Masyarakat. Ada beberapa masyarakat ini minta kepada penyelenggara supaya dikeluarkan aturannya kan ya. Iya. Aturan dan kebijakan supaya aturan itu tidak merugikan jadi masyarakat kembali kan. Iya. Di Indonesia udah ada aturan mengenai JLS tadi. Undang-undang diundanglah. Saya sepertinya tidak ada, tapi saya pernah mendengar kasus CLS yang dikabulkan di Jakarta. Dulu saya di Jakarta waktu itu. Artinya ini nggak sesuatu yang harus saya ragukan lagi bisa atau tidak. Terutama banyak di kasus lingkungan ya. Iya, lingkungan. Nah, Iya. kalau lingkungan ada peraturannya Mahkamah Agung bahkan ya. Kalau memang ini memang belum ada aturan, tapi ada beberapa yang supaya warga masyarakat. Biasanya lingkungan. Jadi objek sengketa mengenai CLS itu maksudnya objek sengketanya Implementasi kebijakan. implementasi Kebijakan. Nah, jadi yang dikeluarkan oleh siapa? Penyelenggara negara. Cabang-cabang dari kekuasaan Iya. pemerintah tadi ya. Jadi tadi seperti ijazah kan, sertifikat kan tidak bisa semuanya dikasihkan kan. Sertifikat bersifat pribadi atau tidak? Privat atau tidak? Sertifikat tanah misalnya. Setahu saya sertifikat tidak ya. Karena dia ada yang dibuka di tools mereka di Sentuh Tanahku di aplikasi. Sebenarnya yang menentukan privat atau tidak terbuka dikecualikan atau tidak itu melalui suatu keputusan. Putusan ya. Iya, mereka lembaga itu melakukan penelitian sehingga menetap. Sendiri ya, lembaga sendiri. Iya. Seperti Mahkamah Agung ya. Iya. Mengeluarkan surat ketua Mahkamah Agung putusan Mahkamah Agung nomor 2 144 tahun 2002 ya. Pernah baca? Belum. Belum baca ya. Situ ada informasi yang disediakan pekalan. Iya. Ada kan ya? Iya. Yang dirahasiakan tidak bisa ya. Jadi tidak aja di Mahkamah Agung ada pasti buka webnya pasti ada. Ya, siap. Ya, sudah terbuka Mahkamah Agung ya. Ya. Pusat takut ya. Putusan ada. Dari tahun yang lama sudah ada, sekarang direktori putusan lengkap ya. Ya. Baik saya kasih. Baik Pak, sudah tua ya? Ya, mulai. Tadi sudah katakan objek gugatan CLS adalah implementasi kebijakan. Ya. Berarti yang dituntut atau sebagai petitum dalam suatu gugatan CLS berarti apa? Apakah agar penyelenggara negara itu melakukan suatu perbuatan atau kebijakan tertentu begitu? Yang pasti karena di objeknya adalah implementasi kebijakan, ada implementasi yang dianggap publik itu tidak sesuai dengan yang digambarkan di pikirannya. Bisa aja berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat atau peraturan tertulis yang dia baca. Seperti itu yang mulia. Artinya kemudian yang dituntut harus dilakukan Perbaikan. pemerintah ya itu supaya melakukan itu. Iya. Apakah juga bisa menuntut supaya sesuatu dokumen dinyatakan tidak sah atau palsu begitu? Oh tidak loh. Tidak bisa ya. Itu yang bisa menyatakan asli atau tidak kan tadi Andri ya. Atau mungkin saya kurang paham hukum lain, tapi yang dalam konteks saya yang hukum-hukum ranah publik ya, seperti itu. Mungkin hakim juga saya dengar bisa memutus asli atau tidak, saya nggak paham Pak. Atau tidak paham. Ya. Autentifikasi Andri itu dalam bentuk apa Pak? Pernah Bapak anak? Apa memang buat surat keterangan atau bagaimana? Dan bagaimana mekanismenya? Jadi di Andri itu ada mengeluarkan Perka nomor 1 tahun 2023 tentang autentikasi. Jadi yang diautentikasi ini ada 2, nomor 1 tahun 2023, Kepala Andri. Jadi yang diautentikasi itu pertama adalah informasinya. Informasi ini nama, NIM, macam segala misalnya ya, universitas. Nah, setelah dia masuk ke informasi, dia melakukan proses autentikasi yang namanya fisiknya. Itu yang tadi saya bilang ranah private tuh. Dia mulai menguji laboratorium, ketebalan tinta, usia tinta, ketebalan kertas, ukuran kertas, seperti itu. Nah, ini kalau dia ya bisa dia kan autentikasi itu ada 2. Yang
fotokopinya dengan aslinya. Tapi bisa dua-duanya sekaligus. Nah, misalnya dalam hal ini KPU konteks 2005 dia menyerahkan dokumen, itu kan kertasnya sudah kumalnya. Itu juga bisa diautentikasi. Andri juga bisa meminta aslinya untuk diautentikasi. Sehingga bisa keduanya dikatakan otentik pasti berasal dari sumber yang asli. Seperti itu yang mulia. Jadi kalau misalnya pihak yang bersangkutan, misalnya katakan Pak Jokowi tidak mau menyerahkan ke Andri, misalnya bisa menggunakan jalan yang lain seperti minta data atau bagaimana? Tadi kan Bapak mengatakan autentifikasi bisa dilakukan dengan yang langsung, misalnya jasa aslinya atau mungkin data yang lain. Atau seperti apa? Kalau misalnya memang tidak mau menunjukkan ke Andri, memang konsekuensinya, atau memang berarti otomatis Andri menyatakan memang tidak otentik atau bagaimana? Yang pasti kalau dari baca kebijakannya, saya baca ya, bukan melakukan, KPU itu yang mau mengirim dokumen ke Andri. Andri akan melakukan autentikasi. Seperti itu. Jadi autentikasi ini ya pasti dia lihat dulu yang dikasih yang arsip asli yang dia punya KPU itu pasti fotokopi.